Tidak ada kebetulan. Permainan menunggu Madrid di laga final adalah gaya bermain yang Ancelotti tanamkan di musim ini. Bahkan gol satu-satunya Madrid pun adalah pola yang selalu Ancelotti perlihatkan. Bila kamu tidak percaya, saya akan perlihatkan bukti-buktinya di video ini. Jadi tonton terus video ini sampai akhir. Klopp tetap bermain dengan formasi andalan 4-3-3. Jantung pertahanan kini dipercayakan pada Van Dijk dan Konate. Fabinho dan Thiago yang sembuh tepat waktu dimainkan di lini tengah. Sementara di depan, Diaz menemani Mane dan Salah. Ancelotti masih memainkan pakem formasi 4-3-3. Alaba yang sudah sembuh diduetkan dengan Militao di pertahanan. Toni Kroos, Casemiro, dan Modric tetap dipercaya di lini tengah. Sementara di depan, Benzema sebagai penyerang tengah dan Vinicius di sayap kiri. Saat peluit dibunyikan, Liverpool langsung mengambil inisiatif serangan. Mereka mencoba mengunci Madrid dengan menempatkan pemainnya untuk bermain ofensif. Robertson dimainkan lebih maju sejajar dengan penyerang. Sebaliknya, di awal babak pertama ini, Madrid bermain menunggu dan bertahan. Pemain Madrid lebih cepat mundur ke lini tengah saat lawan mulai kuasai bola. Selain itu, Valverde diposisikan lebih dalam sebagai respon naiknya Robertson. Misalnya pada gambar ini, Valverde ada di belakang membatasi ruang Robertson yang maju. Dalam mode bertahan ini, Ancelotti memberikan pengecualian pada Benzema dan Vinicius. Mereka tetap diposisikan di depan. Itu dilakukan agar saat bola tiba-tiba direbut, mereka bisa melakukan serangan kilat. Bola-bola langsung pun dominan dilakukan untuk menjangkau Benzema dan Vinicius di depan. Contohnya pada cuplikan ini, Alaba mengirimkan umpan langsung pada Benzema dan Vinicius yang diposisikan tetap di depan. Tidak heran permainan menunggu dan bertahan Madrid membuat Liverpool lebih leluasa menyerang. Di 20 menit awal, Liverpool unggul 63% penguasaan bola dan hasilkan 6 tendangan. Sementara Madrid tidak sekalipun hasilkan tendangan. Baru setelah menit 20, Madrid mulai mencoba menyerang. Build-up mulai mereka bangun secara perlahan di belakang. Toni Kroos bermain lebih dalam untuk membantu mengalirkan bola di belakang. Kemudian Mendy mulai maju ke depan untuk menyisir sisi kiri bersama Vinicius. Meskipun tidak banyak, tetapi serangan Madrid mulai sampai ke pertahanan Liverpool mulai menit 30. Bahkan di menit 42, Benzema mampu getarkan gawang Alisson, tetapi dianulir karena offside. Sekilas tak ada yang bisa dibahas dari apa yang Ancelotti tunjukkan di babak pertama. Namun bila kita kaitkan dengan pertandingan-pertandingan Madrid di musim ini, ada pola terkonsep dari Ancelotti. Permainan Madrid di babak pertama adalah pola permainan yang selalu Ancelotti mainkan di musim ini. Itu bisa dikonfirmasi dari statistik tendangan Madrid dalam skala hitungan menit berikut. Di kisaran 30 menit awal, tendangan Madrid hanya ada di kisaran 80 kali. Tetapi setelah menit 30 meningkat menjadi 122 kali. Itu menandakan bahwa Madrid memang tidak pernah mengambil inisiatif serangan terlebih dahulu. Mereka selalu menunggu dan bertahan dahulu di awal pertandingan. Baru saat mendekati menit 30, Madrid mulai berusaha fokus membongkar pertahanan lawan. Jadi yang ditunjukkan Madrid di babak pertama bukan kebetulan, tetapi bagian dari taktik yang Ancelotti gunakan di sepanjang musim ini. Di awal babak kedua, Madrid tidak bertahan seperti awal babak pertama. Mereka mulai berani menguasai bola dan melakukan build-up serangan. Gol Vinicius di menit 59 adalah buah dari inisiatif tersebut. Build-up dilakukan Madrid dari belakang. Liverpool melakukan high pressing sehingga Robertson keluar dari posisinya dan mempressing Modric. Kemudian Modric mengumpan pada Valverde. Nah, gara-gara Robertson maju, di pertahanan jadi 3 versus 3. Sebenarnya ini kondisi yang tidak boleh terjadi. Harusnya pemain belakang unggul jumlah. Jangan sampai sama seperti ini.
Lalu dari sisi kanan, Valverde memberikan umpan dan gol dilesahkan Vinicius. Gol ini pun adalah pola yang selalu Ancelotti lakukan di musim ini. Statistik berikut bisa mengonfirmasi hal tersebut. Terlihat Madrid dominan hasilkan gol setelah menit 30, termasuk di rentang waktu 46-60 menit. Di menit-menit tersebut, Madrid hasilkan lebih banyak gol dibanding sebelum menit 30. Ini menandakan setelah jeda istirahat, Ancelotti selalu meminta timnya untuk tetap bermain agresif seperti akhir babak pertama. Jadi permainan Madrid yang lebih terbuka di awal babak kedua dan mampu hasilkan gol bukanlah kebetulan, tetapi pola yang selalu digunakan di sepanjang musim ini. Yang unik adalah jumlah gol di menit akhir yang paling tinggi dari menit-menit lainnya. Madrid mencetak 23 gol di rentang waktu 76-90. Itu hampir 2 kali lipat dari menit-menit lain. Ini pun mengonfirmasi Madrid sebagai raja comeback, karena ternyata mereka memang rutin mencetak gol di menit akhir. Model permainan seperti ini tidaklah aneh bila ada di diri Ancelotti. Toh ia datang dari Italia yang terkenal dengan Catenaccio. Catenaccio adalah teknik bertahan berlapis yang mengandalkan libero dan mengandalkan sistem man marking. Meski taktik tersebut sudah tidak digunakan lagi saat ini, tapi dulu taktik tersebut sangat populer di Italia dan Ancelotti pun pernah memainkannya sebagai pemain. Maka bila prinsip Catenaccio menginspirasi Ancelotti saat ini, itu bukanlah hal yang aneh. Prinsip dasar Catenaccio sendiri berbunyi, berusahalah untuk tidak kebobolan dahulu lalu manfaatkan setiap kesempatan untuk mencetak gol. Prinsip tersebut tampak pada permainan Ancelotti di musim ini yang selalu menunggu agar tidak kebobolan di awal pertandingan. Setelah unggul di menit 59, Madrid kembali menurunkan intensitas serangan. Mereka kembali bermain seperti di awal babak pertama. Liverpool pun kembali menguasai laga dan membombardir pertahanan Madrid. Sebaliknya, Madrid pun kembali andalkan umpan-umpan langsung pada Vinicius dan Benzema yang disimpan di depan. Nah, pola permainan ini tidak akan berhasil bila saja Courtois tidak tampil gemilang. Baik di awal babak pertama maupun setelah gol Vinicius tercipta, Courtois bisa menjaga gawangnya dengan gemilang. Ia berhasil menghentikan peluang-peluang emas Liverpool. Total ia lakukan 9 penyelamatan pada laga ini. Misalnya pada cuplikan ini. Courtois bisa menghentikan bola di sisi kiri padahal sebelumnya ia ada di sisi sebaliknya. Oke sobat semua, dapat disimpulkan gaya permainan Madrid di laga final bukanlah hal yang baru, justru sudah menjadi filosofi bermain Madrid di musim ini. Ancelotti menanamkan hal tersebut dan data serta statistik yang tadi diungkapkan bisa menjadi buktinya. Gaya bermain tersebut bisa membawa mereka merengkuh La Liga dan kini Liga Champions. Oh iya, sebelum pamit, kalau ada yang ingin ditambahkan dan didiskusikan langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar kamu terupdate video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi. Goodbye.